dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di video ini kita akan ngebahas mengenai dua topik. Yang pertama itu penjelasan periferal yang ada di PC maupun yang ada di smartphone. Dan yang kedua itu menjelaskan bahasa pemrograman yang sering digunakan sekarang ini di aplikasi web maupun di desktop. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Pembahasan pertama yaitu perangkat periferal yang ada di PC ataupun di komputer. Berdasarkan fungsi dan cara kerjanya itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Pada bagian input terdapat 8 komponen, yaitu ada mouse atau trackpad, terus ada keyboard, ada joystick, ada barcode and QR code scanner, terus ada CD atau DVD room, terus ada microphone, selanjutnya ada scanner, dan terakhir adalah webcam. Keyboard merupakan perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, atau simbol atau sesuai dengan tas yang tersedia dalam perangkatnya. Nah, keyboard ini merupakan media bagi seorang brainware atau user untuk melakukan perintah atau instruksi kepada komputer. Selanjutnya ada mouse atau touchpad laptop. Nah, merupakan perangkat periferal inputan yang berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah kepada komputer melalui kursor yang tersedia di dalam operasi. Selanjutnya joystick. Joystick merupakan perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk membantu memainkan konsol game pada komputer. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menyederhanakan instruksi yang dilakukan oleh keyboard agar para gamers bisa bermain dengan nyaman. Selanjutnya ada barcode dan QR code scanner. Nah, merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memindai dan menerjemahkan kode, batang, dan kode QR yang berisi data. Lalu setelah berhasil diterjemahkan, perangkat ini akan memasukkan data yang sesudah terbaca untuk diproses oleh sistem komputer. Selanjutnya ada CD atau DVD room. Nah, CD atau DVD room ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program yang berada pada optical disk. Selanjutnya microphone. Microphone komputer merupakan perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk memasukkan data visual berupa suara. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan sebuah perangkat komputer yang memiliki fungsi untuk menyalin atau mengcopy file, dokumen, atau foto dari hard copy menjadi soft copy. Walaupun bisa mengcopy file, dokumen, tapi untuk hasil scanner akan berbentuk file foto. Dan yang terakhir ada webcam. Nah, webcam ini merupakan perangkat tambahan berupa kamera real time yang berfungsi untuk mengambil objek berupa citra foto atau video. Selanjutnya kita bahas mengenai perangkat periferal proses. Nah, pada perangkat periferal proses ini merupakan perangkat komputer yang bertugas untuk memproses data dan mengolah inputan data yang dilakukan brainware atau pengguna agar bisa menjadi sebuah informasi yang akan diteruskan ke perangkat output sehingga informasi tersebut bisa bermanfaat dan diterima oleh pengguna. Perangkat periferal proses diantaranya yaitu ada CPU atau prosesor, yang kedua ada RAM atau Random Access Memory, ada CMOS, yang selanjutnya ada HDD atau Hard Disk Drive. Selanjutnya ada video card. Nah, yang pertama yaitu prosesor. Prosesor ini merupakan komponen paling utama dalam sistem komputer, di mana perangkat ini akan memproses semua instruksi yang dilakukan pengguna berupa data untuk diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Nah, komponen ini sering disebut sebagai otaknya komputer karena cepat dan lambatnya pemrosesan komputer tergantung jenis prosesornya. Nah, semakin bagus prosesornya, maka semakin bagus kecepatan pemrosesan yang dihasilkan oleh komputer tersebut. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau membaca data sementara. Nah, memori ini berfungsi sebagai menyimpan data berupa instruksi atau program
yang sudah diproses oleh CPU. Data yang tersimpan dalam RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan atau tidak adanya sumber daya listrik dalam komputer tersebut. Selanjutnya ada CMOS. Nah, CMOS ini merupakan sebuah baterai kecil yang terletak di motherboard. Nah, komponen kecil ini berfungsi untuk menyimpan settingan BIOS atau Basic Input Output System, yaitu sebuah sistem komputer untuk mengendalikan perangkat keras agar terintegrasi dengan sistem operasi komputer. Selanjutnya ada HDD atau Hard Disk Drive. Nah, merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat ini mampu menyimpan berbagai data berupa file, baik itu file dokumen, foto, visual, atau program. Selanjutnya video card atau VGA. Nah, atau Video Graphic Array. Nah, merupakan perangkat peripheral utama yang berfungsi untuk memproses data visual berupa tampilan atau interface komputer. Perangkat ini bertanggung jawab untuk menampilkan layar komputer di monitor maupun di proyektor. Selanjutnya, perangkat peripheral output. Nah, pada perangkat peripheral output ini terdapat monitor, proyektor, printer, speaker, dan headset. Untuk selanjutnya, sekarang kita bahas spesifikasi perangkat peripheral pada Lenovo IdeaPad 3. Nah, pada gambar di samping terdapat bongkaran laptop Lenovo IdeaPad 3 dan terdapat prosesor, graphics, memory, storage, baterai, dan berbagai ports. Nah, pada prosesornya yaitu ada AMD Ryzen 3 4300U dan untuk grafiksnya menggunakan integrated AMD Radeon Graphics. Dan selanjutnya ada memorinya ini menggunakan 8GB, storage-nya 512GB dan memiliki display yaitu 14 FHD. Untuk keyboardnya menggunakan non-backlit atau English dan menggunakan baterai integrated 35Wh. Selanjutnya ada power adapter, di sini menggunakan 65 watt round trip dan menggunakan operating system Windows 10 Home 64 English. Menggunakan port ada satu USB, ada dua USB 3.2 dan ada satu HDMI dan ada headphone atau mikrofonnya. Oke, sudah selesai untuk spesifikasi perangkat peripheral pada laptop ataupun PC. Sekarang kita akan membahas mengenai spesifikasi perangkat peripheral yang ada di smartphone, yaitu kita menggunakan Xiaomi Mi 10. Nah, terdapat pada gambar di samping bongkaran Xiaomi Mi 10. Dan di sini ada kamera dari Xiaomi Mi 10 dan ada motherboard. Nah, motherboard Xiaomi Mi 10 ini Xiaomi itu merancang dengan desain berbentuk huruf L. Nah, di sana kita bisa lihat dia dilapisi oleh foil tembaga dan pelindung grafit. Nah, motherboard tersebut juga terdiri dari beberapa komponen utama seperti chipset Snapdragon 865, terus ada chipset Wi-Fi 6, modul manajemen data serta audio decoding. Nah, motherboard ini juga dilengkapi dengan kombinasi RAM dengan teknologi LPDDR5 dan penyimpanan internal dengan teknologi UFS 3.0. Wow, perpaduan tersebut menjadikan smartphone Mi 10 ini menjadi smartphone yang memiliki kecepatan pembaca data dan komputasi yang kuat. Oke, sekian dari pembahasan pertama, yaitu mengenai perangkat peripheral pada smartphone dan PC. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai bahasa pemrograman yang ada di desktop dan yang ada di web. Pada pemrograman berbasis desktop merupakan pemrograman yang dilakukan dengan memanipulasi elemen-elemen visual yang dilakukan pada sebuah PC ataupun komputer, dan pengoperasiannya tidak bergantung pada PC lain dalam jaringan maupun web. Nah, pada pemrograman berbasis desktop ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman, tetapi di sini kita akan membahas ada 3. Yang pertama ada Java, dan yang kedua ada Python, dan yang ketiga ada Visual Basic. Nah, pada Java
Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk smartphone atau telepon genggam. Nah, pada Java ini dikembangkan oleh Sun Microsystem yang diterbitkan pada tahun 1995. Java tidak boleh disamakan dengan JavaScript karena JavaScript merupakan bahasa scripting yang digunakan oleh web atau browser. Nah, Java ini merupakan bahasa pemrograman tinggi yang berorientasi objek dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Selanjutnya Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah untuk dipelajari. Contoh Python ada seperti di samping ini. Nah, Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang sangat efisien dan sederhana, tapi efektif untuk penaparan pemrograman berorientasi objek. Python memiliki sintaks dan tipe data dinamis yang elegan hingga membuatnya menjadi bahasa yang sangat ideal untuk scripting dan pengembangan aplikasi di berbagai bidang dan platform sistem operasi. Interpreter Python dan kumpulan library-nya bisa didapatkan secara gratis di web resminya Python dan boleh didistribusikan secara bebas. Nah, di situs itu juga dapat menggunakan distribusi dan modul serta link-link situs yang menyediakan modul, program, dan tool yang dokumentasi tambahan. Interpreter Python sangat mudah ditambahkan dengan fungsi-fungsi baru dan tipe data yang diimplementasikan dengan C atau C++. Atau bahasa pemrograman yang dapat dipanggil menggunakan C. Nah, Python juga cocok digunakan untuk bahasa tambahan untuk kustomisasi aplikasi. Dan pembahasan yang terakhir ada Visual Basic. Nah, Microsoft Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau IDE. Nah, visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman COM. Nah, Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dan cepat. Nah, beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBS Script. Nah, mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya itu yang berbeda. Nah, para programmer itu dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic atau API. Nah, setelah membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan dalam pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Nah, dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2005, 62% pengembangan perangkat lunak dilaporkan menggunakan bahasa Visual Basic yang diikuti oleh C++, JavaScript, C Hashtag, dan Java. Pada bahasa pemrograman berbasis web ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman, tetapi kita akan membahas 3, yaitu ada CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, pada CSS ini merupakan bahasa stylized yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. Nah, CSS ini juga memiliki CSS framework dan digunakan untuk menambahkan desain-desain tertentu pada halaman web agar desain halaman menarik untuk dilihat. Nah, pengguna CSS ini paling umum adalah untuk mengatur halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Nah, selanjutnya ada Hypertext Preprocessor atau PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP ini merupakan salah satu bahasa scripting yang wajib dikuasai oleh seorang web developer. Nah, karena sifatnya yang server side scripting, maka untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP tidak bisa hanya memanggil file yang berekstensi PHP saja. Nah, bahasa pemrograman PHP itu memerlukan sebuah web server untuk menjalankannya. PHP juga dapat diintegrasikan dengan HTML, JavaScript, jQuery, dan Ajax dan lain sebagainya.
Akan tetapi pada umumnya bahasa pemrograman PHP digunakan bersamaan dengan file yang bertipe HTML agar file tersebut dapat dijalankan berbagai fungsi. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa scripting berjalan pada sisi silent. Maksudnya itu seperti pemrosesan script dilakukan sendiri pada komputer user. Nah, biasanya JavaScript itu digunakan untuk membuat animasi-animasi dan bentuk interaktif lain pada halaman web. Nah, terbukti dari banyaknya library JavaScript yang dapat digunakan oleh programmer untuk membuat halaman web yang dibuat menjadi lebih interaktif. Untuk menjalankan script yang ditulis dalam JavaScript, nah kita tuh membutuhkan browser yang mendukung dan mampu menjalankan JavaScript untuk sering disebut dengan JavaScript enable browser. Oke, sekarang kita sudah mengetahui berbagai macam perangkat peripheral yang ada di PC dan yang ada di smartphone, dan juga kita sudah mengetahui berbagai bahasa pemrograman yang digunakan pada web dan pada desktop. Untuk itu kita akhiri video kali ini, dan yang ingin bertanya ataupun yang ingin berkomentar silahkan chat di kolom komentar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.